Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Hari ini kita bersuka cita bisa kembali ke rumah Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya percaya bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Kita mungkin banyak mendengar ataupun melihat berita-berita yang ada.
bencana alam di mana-mana, PHK di mana-mana, keadaan ekonomi yang tidak stabil Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan berita-berita itu menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran buat kita. Kita mulai mencoba untuk bertahan sekuat tenaga kita, pakai kemampuan kita. Sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi biar hari ini kita mau sama-sama diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Tuhan yang setia. Dia Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Amen. Dia Allah yang sanggup menenangkan badai. Dia Allah yang pernah menolong kita dan akan selalu menolong kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mau percaya hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang memimpin setiap jalan kami, Tuhan Yesus. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau setia Tuhan. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall God cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Oh, mari nyatakan dengan segenap hatimu. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall God cannot move it. Ooh, there is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you.
dahsyat yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama deklarasikan dengan imanmu pada Tuhan. Mari katakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Orakamaya shananananamaya, hiaranamaya shanananamaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orakamaya shanananamaya. Kami terima kekuatan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kuramaya shanananamaya shanananamaya. Hiaranamaya shanananamaya. Haleluya, haleluya. Kuramaya shanananamaya. Haleluya. Mari sama-sama saudara katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang amin dan sanggup
percaya penuh pada Engkau Tuhan. Ku terima sekarang. Apapun yang kau alami hari ini saudara, deklarasikan, katakan pada Tuhan, aku punya dan sanggup imanku bersepakat. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Yes, kemenangan dan mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan iman setiap kali. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyatakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Siap menari untuk Tuhan, amin. Yang siap menari untuk Tuhan, sorakan. Yes. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan, come on. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, biar kuasanya dinyatakan bagi setiap kita. Dinyatakan, amin, bagi yang mengasihinya. Semuanya, say, bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Kau yang memberikan kami kekuatan, Yesus. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Menari untuk Tuhan, come on. Hey, hey. Come on, singers. Oh, 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 oh.
perkasa. Come on. Sebab firman-Mu, siapa saudara? Come on. Kaulah Raja. Hey. Sebab firman-Mu, Kaulah Tuhan. Let's go. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sebab kami percaya hanya Tuhan yang paling dahsyat. Mari bersama-sama saudara. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami bangga punya Tuhan, Allah yang perkasa, surga bumi pun menyembah. Oleh sebab itu kami mau mendeklarasikan bersama-sama bahwa tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita deklarasikan dengan iman. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Dan kami percaya Tuhan, penuaian ini akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, juga di dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa Indonesia akan menuai jiwa-jiwa. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih ya Bapa, kami tahu bahwa Tuhan Kau sungguh mengasihi bangsa kami. Oleh sebab itu Engkau yang terus pegang kendali atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan memberikan hikmat atas Bapak Presiden dan wakilnya, Bapak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kiranya mereka mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan kami akan melihat bangsa kami akan diberkati Tuhan. Bangsa kami akan semakin kuat dan bangsa kami akan maju ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang selalu menyertai hamba-hambamu ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan otoritas dan kuasa ilahi. Sehingga kemanapun hambamu melayani, ada mujizat yang boleh terjadi, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan keselamatan itu terjadi atas setiap jiwa-jiwa. Terus Tuhan Kau berkati penggembalaan hambamu agar menjadikan setiap kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu memberkati kesehatannya, Engkau yang selalu melindungi dan menjaga keluarga besarnya. Mereka selalu aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga selalu berdoa untuk generasi Yeremia, di mana Tuhan sudah janjikan akan lahir anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan cintakan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan mau bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga kami akan melihat revival boleh terjadi, baik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di marketplace, bahkan di pemerintahan ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan akan dipakai secara luar biasa. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersukacita amin. Amin. Saat ini kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh mengangkat tangan. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jiwa baru? Ada di sebelah kanan saya. Selamat datang di GBI PRJ.
jemaat baru bisa langsung men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 13 April 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Muli Santoso. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. GB Perja Mendaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Keswanto. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Kasih-Nya begitu besar dan dalam untuk menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah khusus Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi dan Pastor Billy Lantang pada pukul 2 siang serta Evangelis Indri Pardede pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Grand Ballroom Integrity Convention Center lantai 10. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Anda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. I have
It's in the presence of God Di dalam hadirat Tuhan, where you feel your restoration. di mana saudara bisa merasakan pemulihan itu. Jesus died for you on that cross. Yesus mati di kayu salib untukmu. My brother, my sister, Saudara-saudariku, He died for you on that cross. Dia mati untukmu di kayu salib. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN onsite dimulai pada tanggal 25 April 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan 20 April 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran, dapat melalui website www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami belum melihat, tapi kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari dengan iman saudara semangat katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sepakat kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Makasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara sepakat katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Mari sepakat katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah nyatakan kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Siapa
sekalipun. Amen. Mari sekali lagi saudara katakan dengan segenap hati pada Tuhan. Katakan, sekalipun kami tahu Tuhan, sekalipun ada Tuhan bersama dengan kami. Mari bersama-sama umat Tuhan nyatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari percaya, mari angkat tangan bersama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku apapun yang kau alami saudara, katakan kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dua tangan saudara declare, katakan pada Tuhan, aku percaya. Yes Lord. Apapun yang ada di depan sana saudara, mari katakan dengan iman, kami tetap percaya Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Tuhan saudara, angkat suaramu sembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk apa yang kami sudah alami Tuhan. Terima kasih untuk musim kehidupan kami Tuhan. Yes, kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Oh Rabaya Syana, Rabaya Kiana Namaya Syana, Herakamaya Syana. Haleluya.
waktumu sama Tuhan, saudara bersyukur sama Tuhan. Engkau yang suami istri mungkin boleh bergandengan tangan bersyukur sama Tuhan untuk keluargamu, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Mari katakan, aku percaya pada Engkau Tuhan. Aku percaya. Percaya, Tuhan kami percaya Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini nyanyian pujian iman kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut. Sebab Tuhan bersama dengan kami. Segala musim dan waktu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu tidak pernah terlepas memegang tangan kami. Tuhan tidak pernah menghalau badai dari hidup kami. Tapi Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi badai itu. Engkau tidak pernah tertarik merubah masalah kami. Engkau lebih tertarik merubah diri kami. Supaya kami menghadapi masalah bersama dengan Engkau. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Sekarang Engkau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa apa yang Kau firmankan sungguh sangat kami butuhkan. Kami perlukan untuk menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Wow, terima kasih tim pemuji dan penyembah yang luar biasa. Hari ini kita merasakan hadirat Tuhan ya saudara ya. Setelah sekian lama, beberapa hari kita diizinkan Tuhan untuk menikmati liburan ya. Ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Tadi saya dengar juga ada yang jaga gawang tetap di Jakarta ya. Tapi saya percaya kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah saudara, judul firman Tuhan ini adalah transformasi kehidupan Yusuf saudara. Saya ingin ceritakan ini karena tadi sepanjang pujian penyembahan kita dibawa kepada apa? Kepada sekalipun dalam lembah kekelaman, kita tidak pernah takut bahaya. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Persis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana seorang Yusuf? Yusuf ini adalah Yusuf anaknya Yakub, bukan suami Maria, ibunya Yesus bukan. Tapi ini Yusuf anak dari Yakub, founding father dari Israel. Nanti akan ceritakan itu. Nah, bagaimana Yusuf mengalami transformasi? Apa itu transformasi? Perubahan situasi kehidupan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang kacau balau menjadi yang teratur sempurna. Dari yang miskin menjadi diberkati Tuhan. Dari yang tidak punya pengharapan, memiliki pengharapan. Dari yang buntu jalan, gelap masa depannya, memiliki masa depan yang cerah gilang gemilang. Nah saya percaya, kalau Tuhan sanggup melakukan hal ini dalam diri Yusuf, Tuhan yang sama sanggup melakukan hal ini dari saudara dan saya. Mengalami transformasi yang luar biasa. Nah kisah Yusuf ini saudara, itu sangat-sangat menginspirasi secara rohani bagi siapa saja. Maka kisahnya masuk dalam frame saksi iman di Ibrani pasal yang ke-11. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 itu tertulis ada nama Yusuf di dalamnya. Bahkan di dalam Alkitab nanti akan ditunjukkan bagaimana nama Yusuf satu ini diceritakan banyak sekali di kitab-kitab suci kita.
Ilustrasinya, gambarnya adalah ketika seorang bapak memberikan jubah mah indah kepada anaknya. Kita akan melihat bagaimana Yusuf mengalami transformasi kehidupan. Tapi kita akan melihat juga Yusuf itu posisi keluarganya di mana. Supaya kita jelas mengenal, mengerti sejarah kehidupan Yusuf, saudara. Dari silsilah Abraham, saudara, Abraham punya 3 wanita. Yang ini jangan ditiru, ya, saudara. Sarah, istri yang sah, lalu punya Hagar, lalu punya juga Ketura, masa tuanya ketika Hagar sudah mati. Dari Hagar dan Ketura muncul bangsa Arab yang melahirkan nanti itu orang Kedar dan Nebayot, itu bagian dari sana dan sini. Nah, istri yang dijanjikan Tuhan, istri perjanjian itu dari Sarah. Abraham menikah dengan Sarah, punya anak namanya Ishak. Ishak menikah dengan Ribka, satu-satunya founding father Israel yang menikah dengan satu wanita, cuman Ishak. Dia punya istri namanya Ribka. Dari Ribka ini Ishak punya anak 2, Yakub dan Esau. Nah, Esau nanti melahirkan bangsa Kedar itu. Sementara Yakub punya 4 wanita, 2 istri sah namanya Lea dan Rahel. Lea punya budak namanya Bilha, Rahel punya budak namanya Zilfa. Dari 4 wanita ini melahirkan 13 anak. 12 laki-laki, 1 perempuan namanya Dina. Nah, silsilah Israel, orang Mesopotamia sana, perempuan itu tidak masuk di dalamnya. Hanya 12 yang kehitung. Dari Rahel, Yakub punya anak 2 namanya Yusuf dan Benyamin. Nanti Yusuf menikah dengan orang Mesir, anak Imam On namanya, ya. Punya 2 anak namanya Manasye dan Efraim. Nah, yang sedang kita pelajari adalah Yusuf, anak Yakub dari Rahel, yang akan menjadi tokoh yang luar biasa. Ini gacauan Tuhan, saudara. Yusuf itu gacauan Tuhan. Dari mana kita melihat dia gacauan Tuhan? Karena Tuhan menyertai kehidupannya. Dari sejak lahir sampai matinya. Itu mencerminkan kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sementara saya berkhotbah ini, resapkan, renungkan baik-baik posisi saudara di mana ketika journey kehidupan Yusuf dari masa permulaan, pertengahan sampai akhirnya, posisi saudara di mana? Apakah di permulaan, di pertengahan, atau di akhirnya? Saya akan mulai dari pengertian tentang Yusuf, sekilas tentang Yusuf. Arti kata Yusuf itu Allah telah menambahkan lagi. Ingat ya, 4 perempuan istrinya Yakub tadi itu perlombaan, berlomba untuk memberikan anak kepada Yakub. Nah, ketika Yusuf lahir, Rahel bilang, inilah anak yang ditambahkan kepadaku. Walaupun ini anak pertama dari Rahel. Nanti punya adik namanya Benyamin. Saudara kandungnya namanya Benyamin. Yusuf itu diberi istri oleh Fir'aun. Namanya Asnat. Ini anak Imam On. Ya, On itu di Mesir sana. 16 kitab saudara menceritakan kisah Yusuf. Saudara bisa bayangkan enggak? Semua 16 kitab, enggak semua sih, tapi di dalam 16 kitab ini menceritakan tentang mengambil kisah Yusuf ini. Karena saking berpengaruhnya dalam kehidupan orang percaya. Pekerjaan utamanya apa? Kolaborasi dengan Fir'aun untuk mensejahterakan orang Mesir. Ini enggak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena Yusuf orang Ibrani. Yusuf orang Yahudi. Yusuf orang Israel. Israel dan Mesir itu selalu bermusuhan. Tidak pernah akur. Tapi mengapa orang Ibrani kok bekerja sama dengan Fir'aun? Sehingga apa? Terlepas dari kelaparan di Mesir dan Kanaan. Nanti akan kita ketahui, saudara. Dia lahir di Haran, tapi mati di Mesir. Umur 110 tahun. Ketika apa? Ketika dia minta kepada kakak-kakaknya. Nanti kalau kalian keluar dari Mesir dalam Exodus, bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Yusuf kadang berpikir mendahului zamannya. Dia enggak mau dikubur di Mesir.
Nanti kalau kalian keluar dari tanah terkutuk ini, bawa aku. Itu imannya. Sehingga apa? Dia tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11. Fakta pentingnya apa, saudara? Dia anak kesayangan bapaknya. Dikasih jubah maha indah itu. Posisinya di Mesir apa? Menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan kalau saudara pelajari kisah tentang Yusuf, dia adalah tipologi Yesus yang paling plek. Kalau saudara pengen lihat Yesus di perjanjian lama, pelajari tentang Yusuf. Dia diberi jubah maha indah oleh papanya. Itulah Yesus diberikan kemuliaan oleh papanya. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Masa-masa sengsaranya luar biasa. Yesus masa sengsara juga luar biasa. Tapi endingnya Yusuf dipermuliakan. Yesus endingnya dipermuliakan Bapa di surga. Jadi kalau pengen kita lihat Yesus dalam perjanjian lama, pelajari satu orang ini, namanya Yusuf. Sering saya katakan, dia adalah gacuan Tuhan. Diceritakan dalam 16 kitab ini, saudara. Dan sore hari ini, Tuhan suruh sampaikan saya itu menyampaikan kisah satu manusia yang luar biasa ini. Journey-nya seperti apa? Perjalanan hidupnya seperti apa, saudara? Satu, dia anak kesayangan yang dimanjakan oleh ayahnya, yaitu Yakub. Namun demikian dia terjual menjadi budak di Mesir. Akibat apa? Kecemburuan kakak-kakaknya. Kok kakaknya cemburu? Nanti akan kita lihat. Dari terhukum, orang yang masuk penjara akibat korban fitnah. Tapi dia naik kedudukan jabatan tertinggi di pemerintahan Mesir. Ketentuan Mesir, saudara, yang boleh memerintah itu cuma Fir'aun. Kalau ada non-Mesir berjasa, dia harus di bawah Fir'aun. Jadi Yusuf itu di bawah satu tingkat dari Fir'aun. Kalau sekarang ya Perdana Menteri, kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Dengan rencana yang bijaksana, ia dapat mengatasi bala kelaparan dan menyelamatkan negeri Mesir, negeri Kanaan, dan keluarga besar bapaknya dari bahaya mati kelaparan. Di masa-masa kejayaannya, dia berdamai dengan kakak-kakaknya. Yusuf, Yakub, dan anak-anaknya tinggal di padang rumput Goshen, di sebelah timur laut delta Sungai Nil. Nah, ini sedikit saya akan ceritakan. Kenapa pilih Goshen, saudara? Wah, luar biasa. Ini memang orang jempolan, saudara. Jadi, waktu dia ke Mesir, saudara, dipercaya Fir'aun. Dia boyong bapaknya, kakak-kakaknya, dan adiknya Benyamin ke Mesir. Yusuf ngomong sama Fir'aun begini, Tuanku Fir'aun, kau lihat sekarang keluargaku ada di Mesir. Aku akan minta tanah kepadamu. Izinkan aku tinggal di tanah itu. Fir'aun bilang apa? Pilih, tentukan tempat. Mau di Memphis, atau sekarang mau di Kairo pusatnya, silakan, kata Fir'aun. Tapi apa yang dibilang Yusuf? Enggak, aku pilih Goshen. Kenapa Goshen, saudara? Goshen itu dilewati Sungai Nil. Nah, dikatakan dekat delta Sungai Nil. Karena orang Yahudi harus berternak. Mesir itu padang pasir yang luar biasa. Padang belantara yang luar biasa. Panasnya luar biasa. Setiap kali saya ke sana, bibir saya itu pecah-pecah. Karena saking panasnya. Maka tempat yang paling cocok untuk orang Ibrani adalah Goshen. Karena di situ mereka berternak. Mengapa orang Israel berternak? Karena mereka harus menghasilkan anak domba. Untuk apa? Korban. Orang Mesir gak berternak, saudara. Orang Mesir itu membangun. Makanya ada piramid, ada Sphinx gitu ya. Itu kejayaan Mesir. Dia tidak berternak. Tetapi orang Israel harus berternak. Maka dipilihlah Goshen. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua. Goshen itu secara geografi letaknya sangat berdekatan dengan perbatasan antara Mesir dan Kanaan. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan Israel keluar dari Mesir, tempat strategis keluar cepat dari Mesir adalah Goshen. Wow. Yusuf punya pikiran nanti bangsaku tidak akan selama-lamanya di Mesir. Keturunanku, orang-orangku tidak akan selama di Mesir. Dia akan keluar. Tempat yang paling strategis keluar dari Mesir adalah Goshen. Dan itu benar, saudara. Ingat para Paskah, saudara? Mereka harus cepat keluar. Dan itu hanya
sepelemparan batu. Perbatasan antara Mesir dan Kanaan. Luar biasa orang ini, saudara. Berikutnya, saudara. Sesudah memakamkan bapaknya karena Yakub mati, Yakub di tanah Kanaan, yaitu dikubur di Kanaan, ia berpesan supaya tulang-tulangnya kelak dibawa ke Kanaan. Dan tepat pesannya itu, ketika dia mati, Musa bersama dengan orang-orangnya membawa tulang-tulang Yusuf keluar dari Mesir. Coba bayangkan, bahkan tulang-tulangnya pun nggak mau berdekatan dengan orang-orang terkutuk di Mesir itu. Mesir lambang perkutukan, Mesir lambang perbudakan. Jadi lamanya orang Israel di Mesir itu 430 tahun. Perhatikan baik-baik, 430 tahun. 30 tahun pertama itu masa kesuburan, kemakmuran orang Mesir dan orang Ibrani. Kenapa? Karena Yusuf. 30 tahun pertama. Begitu Yusuf mati, Fir'aun seangkatan Yusuf mati, maka penggantinya gak suka sama orang Ibrani. Mereka berpikir mereka beranak pinak banyak di Goshen. Dapat perlakuan istimewa. 10 tulah melanda Mesir, di Goshen aman. Jangan-jangan nanti mereka akan memerintah kami. Fir'aun tanya, gimana caranya? Perbudak mereka. Sejak saat itu, selama 400 tahun orang Israel diperbudak di Mesir oleh Fir'aun. Yusuf tahu persis, nanti kita akan keluar dari Mesir. Oleh sebab itu bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Kalimat itu tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman, maka Yusuf pengen keluar dari tempat perbudakan. Nah saudara, tadi judulnya transformasi kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf mengalami hal itu? Dari orang yang disayang bapaknya, tertindas karena kakak-kakaknya, sampai disayang oleh Fir'aun, lalu mendapat kemuliaan dari Fir'aun. Mari kita lihat saudara. Saya kasih ilustrasi tentang potret atau gambar Fir'aun ini. Fir'aun, Yusuf ini saudara. Sebelah yang sana, itu lambang masa lalunya Yusuf. Masa sulitnya, masa penderitaannya, masa sanktifikasinya, masa proses hidupnya mewakili gambar yang sebelah sana. Sementara yang sini setelah mengalami transformasi, menang terhadap proses, dia mengalami apa? Kehidupan yang baru, dipermuliakan. Bahkan jadi pangeran, perdana menteri di Mesir. Bukan hanya menyelamatkan Mesir, tapi Kanaan dan keluarganya. Kenapa? Karena Yusuf adalah jempolan di mata Tuhan. Saya berdoa, kalau Tuhan sanggup pakai Yusuf, Tuhan juga sanggup pakai saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat saudara. Awal dari transformasi Yusuf adalah ketika dapat justifikasi, mimpi dari Tuhan. Mimpinya bagi keluarga Yusuf itu sangat-sangat aneh dan kurang ajar. Kenapa? Mimpi pertama, Kejadian 37 ayat 7. Kita baca. 1, 2, 3. Tampak kita sedang mengikat, di ladang sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Kakak-kakaknya sudah mulai jealousy, udah mulai cemburu sama Yusuf gara-gara jubah maha indah. Yang lain gak dikasih, cuman Yusuf. Begitu dapat mimpi disitakan kepada kakaknya, mimpinya kayak begini. Kak, mau denger gak mimpiku? Coba lo ceritain apa? Kita di ladang nih. Ingat berkas gandum, panen gandum. Masa penuaian kira-kira seperti itu. Tiba-tiba gandumku tegak berdiri. Menjulang tinggi. 11 gandum yang lain sujud menyembah kepada berkasku. Dalam pikiran kakaknya bilang gini. Enak aja lu. Kamu pikir kami kakak-kakakmu persatu adikmu Benyamin menyembah engkau? Siapa lu? Kira-kira seperti itu. Belum selesai ini, mimpi yang kedua. Lebih parah lagi saudara. Kak, kumpul lagi katanya. Lah mimpi apa lagi katanya. Mimpinya kayak begini kak. Ada 1 matahari, ada 1 bulan dan 11 bintang. Kumpul nyembah aku. Hamba Tuhan gak boleh ngomong gila sih ya saudara ya. Tapi saya katakan, mungkin kakak bilang, gelo loh.
Kemarin lo mimpi kita nyembah lu. Sekarang papa, mama, kita semua nyembah kamu. Dasar sarap. Kira-kira seperti itu. Tapi lihat saudara. Mimpi ini bukan buat-buatan Yusuf. Mimpi itu datang dari Tuhan. Ini justifikasi Tuhan. Bahwa satu kelak nanti Yusuf akan menjadi orang penting. Yang menyelamatkan keluarganya. Orang Mesir, orang Kanaan, dan bangsa-bangsa lain. Saudara, untuk mencapai transformasi, saudara harus dapat pernyataan dari Tuhan. Tentang apa? Masa depanmu. Tentang apa? Destiny kehidupanmu. Tentang apa? Tentang mimpi dan penglihatan. Tentang apa? Nubuatan dan pewahyuan. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, pegang baik-baik. Yusuf tidak pernah takut menceritakan kepada kakaknya walaupun dia benci kepada dia. Yusuf tidak pernah berhenti berkata-kata tentang penglihatan dan mimpi itu. Kenapa? Karena dia tahu persis datangnya dari Tuhan. Hal pertama kalau saudara pengen dapat transformasi dari Tuhan adalah dapat pernyataan dari Tuhan. Bisa lewat mimpi, penglihatan, nubuatan, firman yang kita baca. Makanya CK7 menjadikan sebuah sarana, saudara. Baca firman, GBA, Bible Study, doa fajar, baca firman. Supaya apa? Kita dapat sesuatu dari Tuhan. Amin saudara. Itu nomor 1. Ini baru pernyataan pembukaan. Ini halaman pertama transformasi kehidupan Yusuf. Setelah dapat justifikasi, harus lewati proses atau sanctifikasi. Orang kalau pengen berhasil saudara, menyekolahkan anaknya, kuliahin anaknya ke tempat atau college yang terkenal. Oh bagus. Nak, belajar yang baik. Nak, aku masukin, papa masukin, mama masukin ke sekolah yang terbaik. Unggulan. Ini enggak murah, ini mahal. Belajarlah. Apakah setelah mendaftar langsung wisuda saudara? Enggak. Diajar dulu, diuji dulu. Kadang dimarahi dosen, dimarahi guru. Kadang remedial. Ya. Harus ini, harus itu. Lewati proses. Nah Yusuf juga. Setelah dapat mimpi 2 ini. Enggak langsung serta-merta disembah sama kakak-kakaknya. Dia harus melalui proses. Nah prosesnya adalah itu ratusan kali. Tapi sore hari ini saya sampaikan 6 saja. Yang pertama, hatinya penuh penerimaan. Kenapa saudara? Yusuf diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Begitu mimpi yang kedua disampaikan saudara. Ada kesempatan Yusuf itu nengok kakaknya karena mengembalikan kambing domba. Ditangkap sama kakaknya, diikat buang ke sumur. So lihat, ketika di dalam sumur, Yusuf mungkin ya secara manusia, Tuhan, kau berikan aku mimpi, mereka menyembah aku. Kenapa sekarang mereka buang aku ke sumur? Saya cari kalimat Yusuf bersungut-sungut, enggak ada loh saudara. Saya katam baca kitab ini saudara. Berapa kali dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saya tidak menemukan Yusuf bersungut-sungut, enggak ada. Dia terima aja. Dia pasrah aja. Ujian pertama, hati penuh penerimaan. Kadang kalau Tuhan pengen bikin sukses saudara, ada orang yang tidak suka dengan saudara. Ada orang pengen merintangi, ada orang pengen menghalangi, menggagalkan mimpi saudara. Tapi kabar baiknya, kalau datang dari Tuhan, kita tuh setia, terima apa adanya, pasti terjadi. Amin. Yang kedua saudara, tetap berjuang dan bersemangat. Sekalipun ada di penjara. Dari sumur diangkat, dijual. Dijadiin duit sama kakaknya saudara. Dijual ke rombongan, kafilah orang Ismail. Dijual di Mesir jadi budak. Saudara bisa bayangkan enggak? Mimpi disembah tapi sekarang jadi budak. Di tengah pasar budak dibeli Potifar. Petinggi di Mesir. Dijadikan budak di rumahnya. Digosipin sama istri Potifar. Di kelas kom datanya, Pak istri Potifar siapa namanya? Tante Po. Digosipin kenapa? Lihat di ayat di bagian keempat itu. Berintegritas dicobai. Pada zaman Yusuf di Mesir di budak loh, badannya kekal.
gagah luar biasa. Parasnya elok, matanya biru. Wah, pokoknya idaman setiap gadis lah kira-kira seperti itu. Sampai istri Potifar tergila-gila sama Yusuf, pengen tidur sama dia. Dirayu hari lepas hari. Alkitab berkata, dari hari ke hari istri Potifar merayu Yusuf. Tapi apa? Yusuf gak mau. Saya nggak tahu ya, kalau Yusuf zaman sekarang saya nggak tahu saudara. Mungkin dia akan gini, inilah penggenapan mimpiku, kira-kira seperti itu. Kalau aku ya bisa mengawini istri Potifar, Potifar akan tersingkirkan, aku jadi penggede di Mesir. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak. Yusuf mampu membedakan mana dari Tuhan, mana dari iblis. Waktu istri Potifar menggoda, dia lari. Ini kuncinya. Lari menjauh. Bukan lari mendekat. Apalagi lari di tempat. Dia lari menjauh karena dia tahu ini dari iblis. Begitu lari, jubahnya ditarik istri Potifar. Suaminya pulang. Papa, lihat nih orang Ibrani yang kau bawa ke rumah. Dia membantu kita tapi dia ingin memperkosaku. Waktu aku diperkosa, pengen diperkosa, aku lempar dia, aku tarik jubahnya. Sekarang dia kabur. Pada taraf ini, kalau Yusuf bisa bersungut-sungut, Tuhan, ini gak mimpi itu. Di penjara, saudara. Tempat yang dingin, sendirian di sel itu. Tapi saya belum pernah menemukan Yusuf bersungut-sungut karena masuk penjara. Sekalipun di penjara, Yusuf sangat dikasih kepala penjara. Tiba-tiba Fir'aun menghukum 2 pegawainya, juru minum dan juru roti, masuk ke penjara. Waktu di penjara, mereka bermimpi. Yusuf mendapatkan sebuah karunia, menafsirkan mimpi. Gue ngimpi kayak begini nih. Juru roti bilang gitu, juru minum gitu. Apa yang terjadi? Oh, kamu sebenarnya akan dikeluarkan. Tapi ingat ya, nanti kalau dikeluarin, ingat gua. Benar saudara, mereka dikeluarkan berdua itu dilupakan. Saudara lihat itu. Banyak orang kita tolong. Mungkin kita bersahaja sebagai seorang itu. Tapi kadang dia lupa dengan kita. Orang yang mau dipakai Tuhan, saudara, prosesnya kayak begitu tuh, dilupakan. Sampai satu kali Yusuf mendapatkan timing yang tepat dari Tuhan untuk dipermuliakan. Bisa-bisanya Fir'aun mimpi, saudara. Nggak bisa mengartikan semua orang Mesir, ahli orang Mesir, nggak bisa. Suatu kali juru minuman baru inget, nah, kurang ajar nggak, saudara? Lama ingetnya, saudara. Nyaur utangnya lama ini juru minuman ini. Tuanku, aku lihat mukamu muram. Ya, karena aku bermimpi, tapi ahli mimpi Mesir nggak bisa sanggup berikan arti itu. Aku teringat Tuanku, ada orang Ibrani ada di sel sana, namanya Yusuf. Dia sanggup mengartikan mimpiku sehingga aku terjadi. Aku dikeluarkan, temanku juru roti dipancung lehernya, sekarang aku dipermuliakan, dikembalikan pada posisiku. Siapa itu namanya? Yusuf, panggil dia. Betul, dipanggil. Waktu dipanggil, Fir'aun cerita, aku mimpi kayak begini nih. Kalau lu sanggup mengartikan, gue kasih hadiah. Kalau enggak, mati kayak ahli mata. Wah, apa yang tadi? Singkat cerita, Yusuf sanggup mengartikan mimpi Fir'aun. Lalu Fir'aun kaget. Keren, luar biasa. Kamu memang hebat. Kamu memang jempolan. Kamu dahsyat. Kamu pandai. Gak ada yang lain seperti engkau. Saudara lihat ya. Nomor 1 sampai nomor 4 itu ujian kesengsaraan. Tapi nomor 5 dan 6 itu ujian kesuksesan, kemuliaan. Ketika dipuji Fir'aun, apa kata Yusuf? Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Saudara, kita cari Tuhan waktu susah gampang, betul gak? Waktu susah cari Tuhan, waktu susah cinta Tuhan. Waktu susah ibadah jam 4:30, jam 3:30 udah dari situ, saudara. Pengen cepat-cepat ketemu Tuhan gitu, kira-kira seperti itu. Begitu berhasil, saudara, lupa jam ibadah. Banyak itu seperti itu. Di sini nggak ada, Pak. Di sana banyak banget.
Tapi Yusuf enggak. Dipuji Fir'aun. Dipuji raja loh. Dia bilang, sekali-kali bukan raja. Bukan gua yang pintar. Bukan gua yang jago. Tuhanlah yang menuntun aku. Sanggupkah saudara melakukan hal seperti itu? Ditambah lagi. Hatinya mengampuni. So bayangkan saudara. Kakak-kakaknya pernah menjual. Dia jadi budak. Buang ke sumur. Dikabarin kepada bapaknya Yusuf, anakmu Yusuf udah mati pak. Gitu. Dimati-matiin saudara. Tapi lihat, begitu ketemu sama kakaknya, diampuni. Sudah, kamu gak susah-susah. Kamu jangan takut. Memang sekarang aku jadi pembesar di Mesir. Sekarang nikmati berkat-berkat itu. Keren gak saudara? Enggak ada persungutan, enggak ada keluh kesah. Yang ada apa? Cuman ucapan syukur sama Tuhan. Pengen ngalami transformasi? Miliki karakter seperti Yusuf. Tetap setia. Pegang janji itu. Kalau enggak dalam lehermu, mimpi-mimpi dari Tuhan. Maka terjadi. Setelah dapat justifikasi lewat mimpi. Prosesnya kayak begini nih. Allah tidak pernah melupakan Yusuf. Proses tidak pernah mengingkari hasil saudara. Kalau prosesnya menang cum laude, hasilnya luar biasa. Yang pertama, dapat jabatan tinggi di Mesir. Saya katakan, satu-satunya orang Ibrani yang jadi orang tangan kedua Fir'aun hanya Yusuf. Yang kedua, menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Orang Mesir terselamatkan. Mesir itu menghormati Yusuf luar biasa. Terbukti begini, waktu Yakub mati, diarak ke Kanaan. Apa yang terjadi? Orang Mesir menangisi Yakub. Gara-gara apa? Yusuf. Orang Mesir menangisi orang Ibrani karena Yusuf. Segitunya itu. Karena ini pahlawan banget. Ini dipakai Tuhan luar biasa. Gacuannya Tuhan ini saudara. Lalu yang ketiga, mewariskan kepada keturunannya berkat-berkat yang dia terima. Saya mau cerita sedikit saya tentang ini saudara. Ini warisannya tuh kayak gini. Lihat. 12 suku Israel nanti nama Yusuf akan dihapus. Dihapus. Wah tinggal 11 dong. Karena anaknya akan dinaikkan. Manase dan Efraim akan dinaikkan. Menggantikan Yusuf. Lah 13 dong Pak. Enggak. Lewi turun. Jadi 12 Israel itu Lewi turun. Yusuf turun digantikan anaknya Manase dan Efraim. Lengkap 12 suku. Ini hanya orang-orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Rela memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Tahukah saudara? Gacuan Tuhan mewariskan warisan bukan hanya iman. Tapi apa? Berkat-berkat yang luar biasa. Saya berdoa karakter Yusuf ada dalam diri saudara dan saya. Amin saudara. Sedikit lagi ya. Pemusik boleh maju ke depan. Lihat saudara. Ini kelihatan sekali bagaimana karakter Yusuf. Yuk kita baca yuk. Rancangan Allah itu genapi. Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ini perkataan disampaikan Yusuf kepada kakaknya. Ketika apa? Kakak-kakaknya nyembah Yusuf. Harusnya Yusuf bilang gini, gue matiin tuh satu persatu. Lo masukin gua ke sumur. Lo jual gue sebagai budak. Enak aja diampuni. Pancung satu-satu. Punya kuasa. Tapi lihat Yusuf. Penggenapan mimpi disembah oleh kakak-kakaknya. Tidak dihapuskan dengan dendam. Dia lepaskan pengampunan. Dia lepaskan kasih karunia. Dia lepaskan hati yang baik. Ion negatif dari kakak-kakaknya diubah jadi ion positif dari Yusuf kepada kakak-kakaknya. Keren, luar biasa. Tahukah saudara, Tuhan sedang mencari Yusuf zaman sekarang ini. Aku berdoa, biar Tuhan menemukan di GBI PRJ ibadah yang kelima ini. Miliki karakter Yusuf. Tetap mengucap syukur. Berterima kasih sama Tuhan.
tidak bersungut-sungut. Kalau lagi diproses Tuhan, ini aku Tuhan. Kalungkan dalam lehermu cita-citamu, pernyataan Tuhan. Saya nggak tahu posisimu di mana. Apakah masa justifikasi, dapat mimpi dari Tuhan? Apakah masa sedang diproses, aku lagi diproses Tuhan? Atau sedang mendapatkan glorifikasi? Kalau itu terjadi, ayo bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mungkin orang bilang gini, nggak ada modal untuk sukses engkau. Mana gelarmu? Mana modal uangmu? Mana pengalamanmu? Saya mau katakan, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Kalau Tuhan tetapkan, engkau akan berhasil, engkau akan sukses. Tuhan pasti kawal kita selama kita lulus dalam ujian itu. Amin saudara. Apa masalahmu hari ini? Sedang disia-siakan oleh Tuhan? Diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Kebaikanmu dibalas dengan kejahatan? Ada kesempatan untuk membalas? Belajar dari Yusuf. Dia tak mengucap syukur sama Tuhan. Dan itulah transformasi kehidupan Yusuf. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yes. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, dalam penggalan syair refrennya tadi berkata, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Sakit itu bukan masalah tubuh saja. Kadang kita bisa sakit hati loh saudara. Kadang pikiran kita sakit. Diperlakukan tidak adil oleh orang yang saudara cintai. Saudara pernah berbaik kepada orang lalu mereka melupakan engkau. Sakit hati, sakit pikiranku, sakit jiwaku. Suamiku lupa alamat rumah, itu sakit hati saudara. Anak-anak kurang aja sama orang tua, itu sakit hati. Seperti Yusuf punya alasan untuk sakit hati, sakit pikiran, stres, depresi, mungkin gila di penjara. Tapi saudara lihat, Yusuf tetap tegak berdiri bersama Tuhan. Dia pegang baik-baik janji Tuhan. Sekali Allah berjanji, tidak pernah mengingkarinya. Ayo, nyanyikan dengan segenap hati. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil bagi kita. Haleluya. Katakan dengan segenap hati. Oh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Pada saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sungguh Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa. Layakkan kami Bapa, agar kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, agar kami dapat masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dalam darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dengan serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami ucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GPPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan semua diberkati. Amin. Atas nama pengerja, jemaat dan gembala mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Terima kasih firman Tuhan, terima kasih Bapak dan juga Ibu yang ada. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan kris.
Baik, saudara juga yang akan memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tanganmu, nanti dengan cepat teman-teman pengerja yang memakai baju hitam akan membantu saudara. Bagi saudara yang men-scan kris, pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, dengan hormat saya undang sekali lagi, bolehkah kita bangkit berdiri saudara? Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk kita akan deklarasikan doa persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari persiapkan hatimu untuk sama-sama menerima doa berkat dari Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Semangat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Robert Purwadia Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang di tempat ini Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan.
sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula. Namun, pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.